memiliki kemampuan untuk memanipulasi orang, lebih cenderung ke skill mencuci otak. Halo historis, sementari Des. Jadi kali ini aku mau bawain kasus kriminal yang berasal dari Jepang, yang mana kasusnya ini lumayan miris karena korban-korban ini masih ada kerabat jauh, ikatan darah lah sama si pelaku. Nah, penyelidikan ini dimulai ketika ada seorang perempuan yang tiba-tiba ini datang ke kantor polisi. Dia melaporkan bahwa selama beberapa hari terakhir dia ini disekap di sebuah tempat yang mana selama beberapa hari itu dia ini nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, bahkan dia ini juga nggak boleh tidur. Hingga akhirnya dia ini terkena malnutrisi. Nah, setelah diselidiki oleh polisi, pelaku ini mengarah ke seseorang yang bernama Miyoko Sumida. Belum lama setelah polisi mendapatkan pelaku, tiba-tiba Jepang ini digemparkan oleh penemuan mayat di dalam sebuah drum beton yang terletak di rumah terbengkalai. Kejadian ini terjadi pada bulan November 2011, yang mana setelah diselidiki mayat yang di dalam beton, dia diidentifikasi sebagai Kazuko Oe yang berusia 66 tahun. Kazuko Oe ini memiliki dua anak yang bernama Kai dan Yumi. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata pembunuhnya ini adalah Yumi, anak kedua Kazuko. Setelah diinterogasi, ternyata Yumi ini nggak bekerja seorang diri, tapi dia ini bekerja sama dengan mantan suaminya yang bernama Hiroyuki. Dan katanya mereka ini disuruh oleh seseorang yang bernama Miyoko Sumida. Nah, siapa sih Miyoko Sumida ini? Jadi Miyoko Sumida ini adalah perempuan berusia 64 tahun yang lahir pada tahun 1948. Memang sejak dulu, sejak waktu masih sekolah, Miyoko ini terkenal anaknya itu rebel dan dia ini suka bolos. Dia ini bahkan suka bergaul dengan anak laki-laki penguasa yang ada di sekolahnya. Cuman akhirnya Miyoko ini dikeluarkan dari sekolah mungkin karena saking bandelnya. Tapi di sisi lain, Miyoko ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi orang, lebih cenderung ke skill mencuci otak. Ketika umur 23 tahun, dia ini menikah dengan seorang laki-laki. Hanya saja 2 tahun kemudian mereka ini bercerai. Miyoko ini akhirnya menikah lagi dengan seorang pria bernama Yuritaro Tei. Dengan pernikahannya ini, Miyoko dikaruniai 2 anak. Yang satu ini anak angkat bernama Kentaro, dan yang kedua ini anak kandungnya sendiri yang bernama Yuritaro Junior, yang mana Yuritaro ini sudah menikah dengan perempuan yang bernama Rui. Nah, udah kan, akhirnya Yumi, Hiroyuki, sama Miyoko ini kan diinterogasi, dan dari interogasi itu kepolisian ini menemukan fakta lagi bahwa ada juga mayat yang ada di pelabuhan Hinase di prefektur Okayama. Polisi pun akhirnya ngecek ke pelabuhan itu dan benar ditemukan sebuah drum yang berisi beton di bawah perairan, di mana di dalam drum itu ada mayat seorang laki-laki yang bernama Jiro Hashimoto yang kala itu berusia 51 tahun. Diduga Jiro ini meninggal karena sayatan benda tajam dan juga ada bekas borgol di tangannya. Dan perkiraan dia ini meninggal pada Juli 2011. Tidak hanya itu, polisi ini juga mendapatkan fakta baru lagi bahwa di sebuah rumah di Takamatsu ada juga beberapa mayat, dan polisi pun pergi ke sana. Ketika mengecek, polisi ini membongkar sebuah lantai di bawah tanah. Mereka ini menemukan 3 jasad yang sudah berupa kerangka. Jasad ini adalah Mitsue Ando yang berusia 71 tahun, dan dia ini adalah pacar dari kakaknya Miyoko. Kemudian yang kedua ini adalah Mariko Nakashima yang berusia 29 tahun. Dia ini adalah kakaknya Rui, menantunya Miyoko. Dan kemudian yang ketiga adalah Takashi Takimoto yang berusia 61 tahun. Dia ini adalah paman dari Rui. Ketiga jasad ini sebenarnya bukan Miyoko sendiri yang membunuhnya secara langsung, tetapi Yuritaro dan Rui ini dicuci otak agar mereka mau membunuh keluarganya Rui. Cuman ternyata bukan kali itu aja Miyoko mencoba membunuh orang, tapi ternyata sejak tahun 2005 Miyoko ini sudah pernah menghilangkan nyawa seseorang, yaitu adik iparnya yang bernama Hisayoshi. Nah, Miyoko ini kan punya adik namanya Meiko. Meiko ini menikah dengan Hisayoshi, yang mana dia ini adalah laki-laki yang sangat kaya. Ketika mereka bertiga ini jalan-jalan ke tebing pinggiran laut untuk foto-foto lah, tepatnya di kafe Mansa Okinawa, tiba-tiba Miyoko ini mendorong Hisayoshi ini ke laut. Awalnya kasus itu polisi itu menyimpulkan kalau Hisayoshi waktu itu meninggal karena terpeleset.
Namun setelah mereka menginterogasi Miyoko ini, akhirnya ketahuan kalau bahwa Miyoko ini yang mendorongnya dari tebing. Nah, awalnya Miyoko ini dituntut atas kematian adik iparnya ini, Hisayoshi, yang mana kemudian akan dilanjutkan dengan 10 korban lainnya yang mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2012. Alasan kenapa Miyoko nggak bisa langsung dituntut atas kematian 10 orang ini, itu karena Miyoko ini mencuci otak antek-anteknya. Dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ada juga korban-korban lain seperti anak angkatnya yang bernama Kentaro. Kentaro ini hilang setelah dia ini cekcok dengan Miyoko. Ada juga nenek dari Yui yang memiliki rumah di Takamatsu, yang mana rumah itu yang ditemukan 3 jenazah tadi. Dan juga orang tua Jiro, yang mana Jiro ini adalah orang yang ditemukan di pelabuhan itu tadi. Nah, dari sekian banyak pembunuhan, ternyata motif Miyoko ini adalah ingin menguasai aset dan asuransi mereka agar Miyoko ini bisa hidup dengan mewah. Cuman sebelum Miyoko ini benar-benar diadili, Miyoko ini ditemukan bunuh diri di sel tahanan dengan kain terlilit di lehernya. Ya, itu aja sih yang bisa aku sampaikan untuk kasus ini. Semoga kedepannya aku bisa cerita lebih banyak lagi, dan kalau misalnya kalian punya cerita horor, kalian bisa kirim ke email aku ya. Jangan lupa untuk klik subscribe agar aku lebih semangat untuk upload videonya. Sekian, terima kasih.